Dalam sepak bola, ada istilah one season wonder untuk mengelompokkan pemain yang hanya bersinar satu musim, kemudian meredup pada musim selanjutnya sampai namanya tidak pernah terdengar lagi. Beberapa pemain yang hanya mampu tampil apik dalam satu musim ini memiliki kisah yang cukup unik. Wigan, Swansea City, dan Sunderland adalah beberapa klub Liga Inggris yang mendapat manfaat dari pemain one season wonder. Ya, manfaat adalah kata yang tepat menggambarkannya meski konteksnya negatif. Pada praktiknya, para pemain berlabel one season wonder atau one hit wonder ini benar-benar mampu menyihir pencinta sepak bola. Tidak jarang mereka yang disemati label ini menjadi satu di antara pesepak bola paling dikenang di klubnya. Bahkan, fans dan media sepak bola masih mengingat sebagian pemain tersebut hingga sekarang. Dari sederet pemain sepak bola one season wonder berikut, siapa saja yang masih kamu ingat? Robinho tampil luar biasa bersama Manchester City sebelum akhirnya tersingkir dari skuad utama. Robinho menjadi rekrutan pertama Manchester City di bawah kepemimpinan Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan pada tahun 2008 silam. Ia ditebus dari Real Madrid dengan harga yang cukup mahal, yaitu sebesar 43 juta euro atau sekitar 708 miliar rupiah. Transfer tersebut sempat memecahkan rekor transfer termahal sepanjang sejarah Manchester City. Robinho menunjukkan performa impresif pada musim debutnya dengan torehan 15 gol dan 9 assist dari 44 pertandingan di seluruh kompetisi sepanjang tahun 2008-9. Sayangnya, ia banyak mengalami cedera. Pergantian kursi kepelatihan dari Mark Hughes ke Roberto Mancini pada tahun 2009-10 juga tak banyak membantu Robinho. Akibatnya, ia tidak lagi menjadi pilihan utama karena kalah bersaing dengan pemain bintang Manchester City lain. Manchester City akhirnya mengirim Robinho ke Santos pada Januari tahun 2010 sebagai pemain pinjaman sebelum akhirnya menjualnya ke AC Milan pada musim panas tahun 2010. Pemain asal Brasil itu sekali lagi menjadi one season wonder di Milan. Robinho mampu memberikan kontribusi saat meraih gelar juara Serie A tahun 2010. Namun, performanya kembali menurun musim-musim setelahnya sampai akhirnya ia meninggalkan Milan pada tahun 2014. Kini, Robinho sudah pensiun sebagai pemain setelah terakhir kali memperkuat Santos pada tahun 2020. Milos Krasic gagal memenuhi ekspektasi fans Juventus, padahal sempat dijuluki The Next Nedved. Milos Krasic mulai dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Serbia ketika tampil luar biasa bersama CSKA Moskow. Kala itu, ia membawa klubnya mencapai perempat final Liga Champions Eropa. Ia juga turut berkontribusi saat membawa negaranya, Serbia, lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2010 dan mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Serbia. Pencapaian tersebut membuat Juventus akhirnya mendatangkan Krasic dengan nilai transfer 15 juta euro atau sekitar 248 miliar rupiah. Krasic digadang-gadang sebagai the next Nedved karena memiliki kemampuan olah bola ciamik, mampu menjadi kreator serangan, serta penampilan fisik dengan rambut pirang gondrong yang mirip dengan Pavel Nedved. Awalnya, ia mampu tampil apik bersama Juventus dengan mencetak 9 gol dan 9 assist dari 41 pertandingan semua kompetisi musim tahun 2010-11. Akan tetapi, Krasic mengalami cedera dan tidak mampu beradaptasi dalam skema permainan yang diterapkan oleh pelatih baru Juventus saat itu, Antonio Conte, sehingga ia jarang mendapatkan menit bermain pada musim keduanya. Krasic hanya bermain dalam 9 pertandingan di Serie A tahun 2011-2012 dengan catatan 1 gol tanpa assist. Ia akhirnya dijual ke Fenerbahce pada musim panas tahun 2012.
Kini, Krasik telah pensiun dari sepak bola setelah terakhir kali membela klub asal Polandia, Lechia Gdańsk, pada Desember tahun 2018. Dimitri Payet sempat tampil luar biasa dalam satu musim di EPL, tetapi memilih pulang kampung demi keluarga. Dimitri Payet bergabung ke West Ham United dengan nilai transfer mencapai 15 juta euro atau 248 miliar rupiah pada musim panas tahun 2015. Kehadiran Payet bikin West Ham menjadi tim yang cukup ditakuti oleh lawan-lawannya di EPL. Pasalnya, Payet berhasil mencetak 12 gol serta 14 assist di semua kompetisi sekaligus membawa West Ham finish di peringkat ke-7 pada klasemen akhir EPL tahun 2015-16. Sayangnya, performa apik itu tidak bisa Payet lanjutkan semusim setelahnya. Performanya menurun dengan catatan 3 gol dan 8 assist saja dari 24 pertandingan di seluruh kompetisi. Payet sendiri secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk segera pindah ke Prancis dan menerima tawaran dari klub lamanya, Olympique Marseille. Setelah melewati proses negosiasi yang cukup alot, Marseille akhirnya sukses membawa pulang mantan pemainnya itu pada musim panas tahun 2017. Akan tetapi, kepindahan tersebut malah membuat nama Payet tidak pernah lagi terdengar di kancah sepak bola Eropa. Ia bahkan tidak dipanggil ke timnas Prancis untuk skuad Piala Dunia tahun 2018, Euro tahun 2020, dan Piala Dunia tahun 2022. Kini, Payet memiliki petualangan baru bersama klub asal Brasil, Vasco da Gama, setelah kontraknya habis bersama Marseille pada musim panas tahun 2023. Amr Zaki meredup karena ulahnya sendiri. Berbanding terbalik dengan Miju yang karirnya meredup karena cedera, Amr Zaki justru meninggalkan kesan buruk buat publik Wigan. Wigan membayar Zamalek 1,5 juta pound Inggris untuk meminjam Zaki selama satu musim pada tahun 2008 dan dihadiahi 7 gol dalam 8 pertandingan pertamanya, termasuk tendangan voli yang fenomenal melawan Liverpool di Anfield. Zaki mencetak 10 gol Liga Inggris pada pergantian tahun, tetapi sikapnya gagal menyamai keinginannya untuk mencetak gol. Tak cuma di klub, striker asal Mesir itu juga bikin emosi tim nasional, di mana ia terlambat datang TC sebanyak 4 kali. Pada akhirnya, sinar Zaki meredup karena kesalahannya sendiri. Steve Bruce, pelatih Wigan kala itu, sampai menyebutnya sebagai pesepak bola paling tidak profesional yang pernah ia latih. Saya hanya merasa sudah saatnya kita mengumumkan mimpi buruk yang harus dihadapi, kata Steve Bruce. Sejujurnya saya bisa mengatakan bahwa sepanjang waktu saya di sepak bola, saya tidak pernah bekerja dengan seseorang yang tidak profesional, beliau menambahkan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi karir seorang pesepak bola, mulai dari cedera, perubahan taktik, hingga pola pikir dan mentalitas sang pemain itu sendiri. Akankah ada one season wonder berikutnya di musim kompetisi tahun 2023-24 ini? Thanks for watching.